warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Nah, gimana nih kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman yang nonton video kali ini dalam keadaan sehat, bahagia, dan semangat terus ya. Nah, welcome to podcast Ngobrol Singkat bareng Psikolog. Hari ini bareng aku, Sofia Prataini, dan rekan aku. Hai, aku Sita. Aku Ambar Nasma Putri. Halo, aku Agung Nurafika Dewi. Nah, teman-teman, pada podcast kali ini kami susun dalam rangka untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Kesehatan Mental yang diampu oleh Ibu Setia Utami MPSI. Nah, di sini teman-teman, kita tidak hanya berempat seperti yang bisa dilihat di tengah-tengah kita ada kedatangan Ibu psikolog yang sudah expert pasti di bidangnya. Ada Ibu Ida. Mungkin Ibu bisa say hi dulu ke teman-teman kita. Assalamualaikum semuanya. Yeah. Nah teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan tema yang mungkin nggak asing lagi nih buat kita semua, yakni terkait dengan bagaimana sih pengaruh dari hubungan antara orang tua dan anak ke dalam pendidikan. Terutama ini mungkin relate bagi kita yang mahasiswa ataupun pelajar-pelajar, dan juga pasti penting buat para orang tua nantinya Ibu. Nah, mungkin dari podcast kita kali ini bisa memberikan banyak manfaat bagi semua kalangan. Jadi nggak usah nunggu lama-lama lagi, langsung aja kita mulai podcast kita kali ini. Oke, Ibu Ida, mungkin sebelumnya kita mau tahu dulu nih Ibu sendiri sudah berapa lama sih Bu jadi seorang psikolog? Iya, dari profesi psikologi itu mulai lulus 2019. Jadi kisaran 6 tahunan ya. Sudah lama juga ya Ibu. Itu langsung buka biro di sini atau gimana? Iya, langsung lulus tahun 2018 akhir. 2019 saya kerja di biro. Awal tahun 2019 kerja di biro ini. Nah, jadi dari mulai lulus langsung ya pertama ya di sini. Oh gitu Ibu. Kalau boleh tahu nih Bu, secara singkat aja mungkin ya Bu ya, kenapa sih Bu alasan Ibu tertarik menjadi seorang psikolog? Ya singkatnya ya, kalau secara singkat kayaknya saya susah nih ngomongnya ya. Tapi mungkin kenapa tertarik jadi psikolog? Mungkin karena waktu S1 merasa ilmunya nggak mumpuni ya, dalam artian banyak pertanyaan yang belum bisa saya jawab. Jadi kebetulan ketika S1 itu saya setelah lulus lanjut ke BK. Nah di sana memang sekolah besar, populer, banyak sekali muridnya, jadi beda suku, beda budaya dan lain sebagainya gitu. Jadi memang di sana banyak permasalahan, dan di sana juga saya merasa ilmu saya S1 memang belum cukup untuk saya bisa expert menangani masalah di sekolah gitu. Jadi gimana nih kalau saya lanjut ke S2, lagi pula memang cita-cita saya kerja dulu memang jadi psikolog. Jadi itu berbarengan seperti itu, akhirnya mantap, jadi cuma 1 tahun kerja habis itu lanjut. Oh, berarti emang sudah disukai dan diminati dari lama ya Ibu ya, bukan tiba-tiba ada kejadian terus tiba-tiba pengen jadi psikolog gitu ya Bu ya. Oke Ibu, mungkin dari Ibu Ida sendiri bisa diceritakan sedikit tentang bagaimana sih Bu pengalaman Ibu sebagai seorang psikolog, terutama di biro ini, dalam menangani kasus-kasus kesehatan mental remaja di lingkungan pendidikan. Kesehatan mental, iya, kalau ngomong kesehatan mental otomatis itu sangat berbau dengan psikologi ya, karena yang pertama memang tujuan dari sehat mental adalah supaya kita bisa berfungsi optimal gitu ya, bisa mengenali bakat dan kemampuannya gitu, seperti itu. Jadi memang kasus-kasus di biro memang banyak yang seputar itu, tapi mungkin beragam variasi ya, jadi beda-beda gitu. Kalau ngomongin kasus yang kesehatan mental remaja, mungkin anak dan remaja ya, anak dan remaja memang ada beberapa yang seperti itu. Jadi memang lebih kalau ngomongin kesehatan mental anak dan remaja pasti ngomongin tentang pola asuh. Jadi harus yang ditelisik dulu adalah pola asuh orang tuanya, lingkungannya seperti apa, seperti itu. Dan itu riwayat perkembangannya dulu itu seperti apa, kayak gitu perlu ditelisik lagi. Jadi kalau kasusnya banyak macamnya Mbak, mau yang seperti apa, banyak macamnya. Misalkan ada anak yang sukanya verbal agresi ya, agresi verbal, agresi fisik, cenderung nggak patuh ya, kan masih anak-anak yang belum
cenderung nggak patuh seperti itu. Terus juga ada juga yang emosinya banyak emosi negatifnya misalkan seperti itu. Terus juga kalau yang lebih dewasa mungkin tentang kematangan emosinya, gimana dia nggak bisa menghandle permasalahan yang datang, penyelesaian masalahnya menjadi menghindar, kabur, nggak mau sekolah, sementara pola asuh di rumah nggak kuat, sehingga anaknya nggak sekolah, traumanya ya bingung tapi nggak tahu harus bagaimana, akhirnya berlarut-larut, permasalahan nggak diselesaikan, ternyata anaknya trauma, ternyata anaknya tersinggung, tapi memang anak nggak punya manajemen diri atau nggak punya cara penyelesaian masalah yang sehat, akhirnya yaitu dia jadi menarik diri, memang nggak suka sama dunia luar, jadi menutup diri di kamar aja. Nah, jadi mulai kayak gangguan, mulai udah kayak depresi seperti itu akhirnya kalau memang nggak dituntaskan. Masalah-masalah anak dan remaja itu memang punya kecenderungan untuk menjadi penyakit mental ya Mbak ya. Tapi kalau misalkan itu masih punya kecenderungan. Jadi kalau misalkan ditangani di awal, ditangani di preventif sejak awal, itu menurut saya bisa tercegah hal-hal seperti itu. Karena memang masa remaja, anak-anak dan remaja itu kan krusial banget tuh. Itu masih dasar banget kan gitu. Jadi masih bisa dibentuk lagi gitu ya Ibu ya ke depannya ya kalau masih anak-anak. Selanjutnya, Oke, lanjut ya Ibu. Kalau menurut Ibu sendiri, apa sih peran yang penting dalam hubungan anak dengan orang tuanya itu dalam membentuk kesehatan mental dan juga keberhasilan akademik anak-anak itu sendiri? Berarti kalau ngomongin kayak gitu, berarti harusnya penjelasannya sejak lahir ya Mbak, dalam kandungan. Karena gini, kesehatan mental itu sesuatu yang kompleks sih, nggak sederhana. Jadi memang faktornya itu banyak, faktor yang mempengaruhinya banyak. Terbentuknya gimana sih gitu? Kenapa sih aku bisa enteng aja ngadepi masalah, kamu kok kayak galau nggak dan berkesudahan seperti itu. Nah itu karena setiap manusia punya pengalaman yang berbeda-beda gitu kan. Mulai dari yang pertama waktu hamilnya dulu, sang ibu nih, berarti kan yang hamil, mengandung. Nah itu memang dalam kondisi hamil, seorang ibu hamil memang harus sehat mentalnya, jadi harus bahagia, harus lebih happy, banyak happy-nya gitu. Karena seorang ibu hamil memproduksi hormon, kalau dia pas stres, mungkin emosinya banyak emosi negatif yang keluar, itu mempengaruhi produksi hormonnya, hormon kortisolnya, jadi naik. Nah itu mempengaruhi janin. Nah seperti itu. Jadi secara langsung ada biologisnya yang mempengaruhi gitu. Jadi nggak semata-mata karena kamu sedih, ibu juga ikut sedih. Ibu sedih, anaknya juga ikut sedih. Tapi memang dari sejak janin itu mempengaruhi kayak gitu, faktor biologisnya kayak gitu. Lalu ketika ibu menyusui, misalkan ibu menyusuinya mungkin karena tekanan sehari-hari mungkin kacau ya, banyak tekanan ya, sehingga mungkin atur nafasnya mungkin jadi nggak beraturan, terus gitu. Nah itu kan menyusui, dimana sang bayi dekat dengan jantung kita kan gitu. Jadi kayak itu juga mempengaruhi. Jadi ibu yang hamil biasanya kalau dalam masa kehamilannya dilalui dengan stres kayak gitu, banyak stresnya, dan dia nggak keluar dari masalah itu, biasanya juga anaknya cenderung rentan stres. Dalam rentan stres itu artinya adalah mudah stres. Jadi kalau misalkan kamu oke-oke aja, punya tantangan seperti itu, punya masalah seperti itu, yang ini kok mudah stres, ya diruntutlah ke belakang riwayat perkembangannya gimana. Oh ternyata ibunya stres. Jadi memang nggak perlu untuk menjudge aku kuat, kamu nggak kuat gitu, karena kesehatan mental itu sangat-sangat banyak yang mempengaruhinya gitu. Itu juga satu, ibu hamil. Yang kedua memang banyak kasus nih Mbak, anak yang diinginkan atau tidak. Misalkan kalau anak yang nggak diinginkan itu biasanya memang cenderung perilakunya nanti ketika dia bertumbuh semakin besar itu cenderung disobedient, tidak patuh kayak gitu. Jadi memang itu mempengaruhi interaksi sehari-hari ibu dan anak sejak dalam kehamilan, lalu masa usia tumbuh kembang, itu mempengaruhi kepribadian mereka gitu. Ketika mereka merasa nggak diterima, merasa kayak kurang nih kasih sayangnya nih dari seorang ibu, karena ibunya tadi mungkin merasa
aku nggak pengen lahirin ini sebenarnya kayak gitu, nolak di awal kayak gitu, itu juga terpengaruh secara nggak langsung alam bawah sadar ibu dan alam bawah sadar anak itu punya keterkaitan yang membuat mereka kayaknya anaknya kayak aku kok nggak dapat kasih sayang full gitu yang seperti yang aku inginkan gitu. Itu juga banyak sih kasus-kasus yang seperti itu, anaknya diinginkan atau enggak gitu. Biasanya punya masalah emosi dan perilaku kalau misal memang enggak diinginkan, apalagi sampai yang mengkonsumsi obat-obatan. Nah itu kan mempengaruhi janin juga mbak, ya, kemampuan mentalnya, kemampuan intelijensinya seperti itu. Jadi ternyata ada kompleks banget ya Ibu ya, permasalahan seseorang itu nggak bisa dijudge langsung aja satu kali. Oh kamu tuh lebih kuat dari aku, kamu lebih lemah dari aku, nggak bisa kayak gitu ya Bu ya. Jangan ya. Lalu kalau ibu hamil, setelah ibu hamil ada fase tumbuh kembangnya nih gitu. Masa tumbuh kembang penting menstimulasi anak sesuai dengan perkembangan anak. Maksudnya pengasuhan itu seperti apa sih? Pengasuhan itu nggak semata-mata yang kita tahu umumnya aja, dikasih makan, dikasih minum, ditanyain, diajak ngomong, enggak sebenarnya. Dalam usia tumbuh kembang memang harus diantisipasi. Misalkan usia 2 tahun itu harusnya anak sudah mulai disampaikan ini boleh, ini nggak boleh, maaf ya gitu. Jadi harus ada tegak aturan di usia seperti itu gitu. Oh kalau ini boleh, ini nggak boleh, ini ada maaf ya kalau misalkan memang nggak sesuai dengan kebaikan atau nggak sesuai dengan kesehatan misalnya anak, boleh kok kita bilang maaf ya ini tidak dulu, misalkan seperti itu. Lalu juga paling penting pelajaran untuk apa ya, orang tua sebenarnya stimulasi yang paling penting itu adalah masa-masa ini itu adalah regulasi emosi sebenarnya. Sebelum anak siap belajar, sebelum anak masuk ke PAUD, ke TK, itu yang paling penting adalah memantapkan regulasi emosinya, mengenalkan jenis-jenis emosi, menirukan jenis-jenis emosi, menebak emosinya seperti apa, lalu mengekspresikan. Jangan diminta untuk mengekspresikan, malah nggak boleh gitu, tapi dia nggak tahu jenis emosi gitu ya. Dia mengekspresikan emosinya seperti apa. Diajari berlatih untuk tenang, gimana biasanya elus dada, diusap dadanya, atau peluk bunda, peluk bantal kesayangan misalkan, atau minum air putih, atau cerita ke ayah bunda, atau menggambar seperti itu perlu dikenalkan sejak dini. Kenapa? Karena itu dasar dia untuk bisa punya emosi yang stabil gitu. Itu penting banget, tapi itu sering terlupa dan itu memang paling berat ya, ngajarin regulasi emosi itu. Memang kalau SKS-nya mungkin 3 ya gitu, jadi sulit gitu mbak sebagai seorang ibu, karena itu sensitif kan mbak, misalkan seperti itu kan sensitif, dan regulasi emosi itu kan dipengaruhi oleh yang ngajarin. Kalau ibunya nggak happy, gimana anaknya bisa happy, regulasi emosinya bisa bagus gitu. Jadi kalau ibunya happy harusnya berarti dari mana? Dari suaminya, dari lingkungannya. Jadi kan faktornya terkait satu dan yang lain, jadi nggak semudah yang kita bayangkan gitu. Lalu ada lagi, lanjut lagi ya, berarti tumbuh kembang itu memang harus diperhatikan kembangannya dan masa-masa krusialnya kayak gitu. Terus habis itu memang kalau ngomongin kesehatan mental ya itu berarti kita harus memberi modal kepada anak untuk bisa settle nih dalam menghadapi tantangan sehari-hari. Respon-respon yang biasa aja, misalkan kayak misalkan jatuh kan biasanya kalau orang zaman dulu kursinya nempel ya jadi kesandung, kayak gitu ya. Itu sebenarnya tidak tepat kayak gitu. Oh jatuh ya sakit nak. Yang pertama yang perlu disampaikan adalah, ditanyakan adalah keadaan anak. Sakit nak? Oh nggak sakit. Iya jatuh ya, iya jatuhnya kenapa sih kok bisa jatuh? Jadi tadi aku lari-lari terus aku nggak sengaja kesandung, kakiku kena ini kursi atau meja kayak gitu misalkan. Oh jadi dia belajar untuk menelaah kenapa sih dia bisa jatuh, karena tadi aku terburu-buru lari-lari jadi nggak sengaja kesandung misalkan. Jadi nggak menyalahkan keadaan, jadi juga dia punya pemahaman bahwa kesalahanku itu dipengaruhi oleh ini gitu. Dia bisa menelaah masalahnya. Jadi ketika nanti dia punya masalah, misalkan waktu dewasa dia punya masalah,
dia nggak berpikir kayak kok aku jatuh sih gitu, itu sih karena itu sih gitu, misalkan kayak gitu. Enggak, tapi tadi aku jatuh kenapa ya, evaluasinya itu seperti apa, itu dia langsung tuning gitu loh, tempat ke solusi. Jadi nggak ke drama menggaloria seperti itu, enggak gitu kan. Kalau bener ya, pola asuh yang bener ya sebenarnya ya, Itu membentuk refleksi. evaluasi. Jadi kayak langsung kayak kalau ada masalah itu kamu evaluasi dan kamu pikirin kira-kira untuk mengatasi masalah ini apa yang harus aku lakukan. Nggak kayak malah bertanya kayak ngedumel, kok aku yang dapat masalah ini ya, kok hidupku seperti ini ya gitu. Nggak seperti itu. Jadi langsung ke fokus masalahnya. Itu masalahnya. Itu ngefek itu kalau pola asuh. Jadi memang harus menyiapkan anak dengan keterampilan-keterampilan yang optimal, mulai dari emosinya, sosialnya, kemampuan untuk resiliennya, salah satu, pokoknya semua karakteristik untuk kesehatan mental yang optimal memang harus kita berikan gitu, dikasih lah sedikit-sedikit kayak kemampuan gitu. Untuk pertanyaan selanjutnya, di topik kita kali ini itu kan hubungan orang tua dan anak yang berpengaruh sama kesehatan mental dan pendidikan kan Bu. Nah di sini itu kami ingin mengkaitkannya dengan salah satu film baru karya Joko Anwar dengan judul Pengepungan di Bukit Duri. Nah, saya bakal bicarain sedikit tentang sinopsisnya. Jadi film ini tuh mengambil latar tahun 2027 di mana Indonesia kala itu tuh digambarkan di ambang kehancuran imbas dari kebencian rasial yang berlarut-larut hampir 2 dekade terakhir. Nah di film ini tuh sebenarnya nggak secara ekspresif langsung menyoroti tentang kesehatan mental, tapi di salah satu pemeran utama, yaitu kan lahir dari seorang perempuan yang menjadi korban pelecehan seksual dengan ayahnya tuh nggak tahu siapa itu loh Bu. Nah setelah itu dia tuh cuma sama ibunya paling sampai umur 7-10 tahun, dan hubungan dia tuh nggak baik sama ibunya. Setelah dia berpisah sama ibunya, dia dibawa sama bapaknya dan disiksa gitu. Jadi di tubuhnya itu kan banyak siksaan. Jadi dia gak dikenalkan apapun dari kecil, cuma dimarahin-marahin aja. Nah, kalau dilihat berdasarkan film itu tuh kan di siswa SMA Bukit Duri itu kan digambarkan sebagai sosok remaja yang bermasalah dengan perilaku yang agresif Bu. Nah, dari perspektif ibu sendiri sebagai seorang psikolog tuh gimana sih hubungan yang lemah antara anak dan orang tua dapat menyebabkan perilaku seperti ini? Iya, berarti tentang pola asuh ya itu tadi ya. Berarti sebenarnya pertanyaan ini sama dengan jawaban yang di awal tadi ya Mbak, tentang yang mempengaruhi kesehatan mental gitu. Ya jadi kalau ngomong tentang pola asuh, mungkin itu tadi secara umumnya ya, pola asuh ya. Mungkin secara rincinya mungkin kalau hubungan pola asuh dengan kesehatan mental, kenapa kok bisa seperti itu, akhirnya anaknya perilakunya seperti itu. Mungkin yang pertama kita harus lihat teori kelekatan. Dari kelekatan ya, jadi di awal-awal kehidupan sebenarnya seorang anak tuh membutuhkan rasa aman dari lingkungannya atau dari figur lekatnya. Kalau figur lekatnya itu tergantung ya, misalkan diasuh oleh neneknya atau diasuh oleh ibunya, bukan figur lekat, bukan orang tua kandungnya, tapi figur lekat yang lebih dekat dengan keseharian anak. Memang dia membutuhkan rasa aman gitu. Kalau rasa aman itu tidak terpenuhi, otomatis dia akan mengembangkan perspektif yang keliru tentang dunia. Jadi dia gampang, maksudnya dia mau mengeksplor pun merasa kayak bener nggak ya, takut nih gitu. Atau mungkin dia jadinya punya pandangan yang salah, kayak misalkan dunia ini kayaknya bukan sesuatu yang aman untuk aku tinggali, atau dunia ini penuh dengan orang-orang yang buruk gitu loh, nggak nasibku tidak baik. Dunia ini penuh dengan orang-orang yang punya niat yang buruk, punya tindakan yang memperbuta atau lain sebagainya kayak gitu. Jadi rasa aman yang tidak didapatkan si tokoh Jeffrey itu membuat dia mengembangkan perspektif yang keliru tentang dunia, sehingga dia merasa kayak mungkin dia kayak penuh amarah ya. Iya, dia penuh amarah ya, karena mungkin memang
kasih sayangnya nggak tercukupi, dari figur orang tuanya dua-duanya juga enggak sebenarnya kan gitu. Terus sama diasuh sama ayahnya yang sepertinya otoriter. Iya, bukan ayahnya sih, tapi kan kita nggak tahu ayah siapa, jadi dia dibawa sama sekelompok itu. Nah, diasuh oleh orang yang sepertinya menerapkan pola asuh yang keras gitu ya, yang keras, yang mengenalkan hukuman, sanksi dengan hukuman, nggak diberi kebebasan, nggak diberi ruang untuk dia menyuarakan pendapatnya, harga dirinya nggak dihargai, perasaannya, harga dirinya, sehingga dia akhirnya kayak apa sih? Ya bener, dia kayak remaja yang nggak punya perasaan, karena itu memang sesuatu yang nggak diajarkan oleh lingkungan kepada dia, sehingga ya dia bisa membabi buta kan, maksudnya bisa perilakunya agresif kan jadinya kan. Nah, itu normal dan akhirnya ya seperti itu jadinya. Maksudnya normal tuh wajar ketika lingkungan tidak memberikan kasih sayang, apa tuh, terus apa ya, pola asuh yang sehat kayak gitu, akhirnya anak jadi berkembang perilaku yang merusak seperti itu. Jadi sebenarnya dalam si Jeffrey ini sangat-sangat menyedihkan sebenarnya. Iya, Cuma perilaku yang ditampilkan seperti itu gitu. Itu berarti emang wajar ya Bu, kalau si Jeffrey itu punya perilaku kayak gitu, karena dari awal emang lingkungan dan orang tua dia nggak mengajarkan hal-hal yang keras kayak gitu. Iya, jadi itu karena dibentuk oleh lingkungan lebih tepatnya ya. Permasalahan perilaku itu lebih tepatnya dibentuk oleh lingkungan, didukung dengan aspek-aspek kayak apa, biologis, kayak kehamilan ibu. Otomatis kan ibunya stres banget tuh waktu hamil Jeffrey, kayak gitu. Terus mungkin ibunya juga traumanya diturunkan oleh Jeffrey diasuh oleh seseorang yang memang keras kayak gitu. Akhirnya semuanya itu saling terkait satu dengan yang lain. Selanjutnya, tadi kan terkait tentang dukungan emosional dari orang tua. Nah, tanda-tanda yang mungkin terlihat lebih mencolok dan lebih biasanya dari anak-anak yang kurang dukungan dari orang tua itu biasanya apa? Anak yang kurang dukungan orang tua biasanya dia nggak bisa mengekspresikan emosi atau pendapatnya dengan luasa ya, kayak gitu. Anak yang kurang dukungan dari orang tua seperti itu, atau mungkin kurang diterima sama orang tuanya, kurang penerimaan dari orang tuanya, sehingga dia terbiasa apa tuh namanya, ikut apa sama maunya orang tua, karena menurut dia harus memenuhi permintaan orang tua kayak gitu. Jadi dia nggak ngerti nih mauku apa, pengenku apa, tapi yang dia tahu apa, ya pokoknya ikut orang tua kayak gitu. Jadi kalau misalkan kayak pola asuh yang seperti itu ya memang harusnya lebih ke menghargai anak kayak gitu. Jadi misalkan nih anak melakukan kesalahan, kita memang yang pertama memang harus pelan-pelan ngomongnya, jangan langsung menjudge, kamu tadi salah ya, kamu tadi ini, kayak gitu, jangan langsung menyalahkan. Tapi mungkin tadi mama lihat misalkan kamu kesal ya, kamu kesal sama ini ya, kamu kesal karena ini, terus apa yang kamu lakukan ketika kamu kesal gitu. Jadi ngobrolnya santai dan dia bisa mengekspresikan apa yang dia rasa, dia pikirkan dengan bebas gitu. Aku gini karena gini. Jadi dia bisa menyuarakan. Seenggaknya dia harus menyampaikan kenapa perilaku itu muncul gitu. Dia harus memberi alasan gitu. Dia belajar untuk mempertahankan dirinya, oke gitu. Tapi nanti setelah itu kita juga harus masuk untuk kayak oke, Pak, mama paham misalkan seperti itu. Coba sekarang kita balik lagi ke masalah yang ini, misalkan diarahkan kayak gitu. Jadi ngarahinnya nggak langsung di awal kayak gitu. Jadi kita perlu perlu menghargai pendapat anak, perlu berpikir perasaan anak, perlu berempati gimana sih perasaannya, baru habis itu kita bisa memberikan nilai-nilai yang sebenarnya tuh sesuai dengan situasi sosialnya, normanya bagaimana sih kayak gitu. Kalau anak nggak terbiasa diterima oleh lingkungannya, otomatis dia akan yang pertama akan menarik diri mungkin ya, jadi kayak nggak pede, nggak merasa berhak, nggak merasa berharga. Otomatis ketika di lingkungan sosial dia akan
cute ya, kayak aku nggak berharga, nggak bernilai gitu. Atau mungkin dia akan berkembang menjadi orang yang pengen kuasa, pengen pengen dilihat, pengen dinilai itu hebat. Aku takut sama dia. Nah makanya itulah pelaku bullying biasanya dari sana, dari dalam artian dia orang yang sebenarnya nggak dapat ruang di rumah atau di lingkungannya untuk mengekspresikan emosinya dan lain sebagainya, nggak dihargai lah seperti itu, sehingga dia masih pengen dapat itu, kebutuhan itu pengen terpenuhi, akhirnya dia mengaktualisasikannya di sekolah, jadi ketua gengnya, dihormati itu, ditakuti. Nah itu dari sana rasa kebutuhan itu terpenuhi. Salahnya seperti itu. Berarti bukan termasuk orang-orang yang kayak istilahnya harus validasi gitu. Tapi cara dia kan salah. Baik Ibu, ini masih membahas seputar pola asuh dari orang tua nih Bu. Kalau misalkan anak itu memiliki orang tua yang pola asuhnya itu kurang perhatian, karenanya seperti sering mengabaikan anaknya, terus atau jarang mendengarkan anaknya nih keluh kesahnya seperti apa gitu Bu. Hal ini pasti kan seperti yang kita bahas, yang Ibu bahas dari tadi, Ibu sampaikan pasti kan berdampak besar ke anaknya nanti kan Ibu. Kalau ke pendidikan sendiri, itu dampak yang paling terlihat kalau anak ini mengalami pola asuh yang kurang baik itu seperti apa Ibu? Kalau pola asuh berarti kan ngomongin tentang itu ya, kalau ngomongin pola asuh dengan pendidikan berarti hubungannya adalah tentang orang tua menghargai kemampuan anak. Orang tua menghargai kemampuan anak, orang tua percaya anak bisa, orang tua memberikan ruang untuk anak itu mengeksplor kemampuannya seperti itu. Orang tua juga memberikan kesempatan untuk anak berlatih. Berarti harapan tentang pendidikan atau performa akademiknya, orang tua punya harapan yang realistis, yang wajar, nggak menuntut, ya kan? Enggak kayak kamu harus ini, kamu harus ini, kamu harus ini, nggak keinginan dia nggak memaksakan keinginan orang tua ke anaknya kayak gitu. Jadi memang harus punya pola pengasuhan yang seperti itu, yang supportif ya. Jadi support sistemnya harus kuat gitu. Dan mempercayakan itu tadi, anak pasti bisa, anak punya kemampuan ya, sambil diarahkan gitu. Berarti kalau hubungan pola asuh dengan pendidikan, berarti hubungannya tuh dengan itu tadi bakat, mempercayakan kemampuan anak sama itu menjaga motivasi anak. Nah kadang orang tua itu kayak mikirnya misalkan ini ujian nih kan, ini minggu-minggu ujian ya. Iya. Datang nyampe rumah pasti gini tanyanya, gimana bisa nggak tadi? Bisa gitu. Misalkan ya jadi tadi malam udah susah-susah nggak bisa sana makan dulu, misalkan kayak gitu. Itu mungkin refleks orang tua kayak gitu tanpa maksud untuk seperti apa ya, tapi secara nggak langsung berarti dia itu menitik beratkan ke hasil daripada proses gitu. Nah anak yang misalkan perilakunya malas menjadi semakin malas karena nggak dapat reward atau nggak dapat validasi, afirmasi kayak gitu. Benar, jadi kayak sampai aku itu nggak dihargai misalkan seperti itu. Jadi penting untuk kita realistis ya dengan pencapaian anak kayak gitu. Dan untuk menjaga motivasinya itu penting untuk memang harus dengan rutinitas belajar yang rutin, dengan mengenalkan belajar itu dengan cara yang menyenangkan sesuai dengan usianya. Misalkan kalau anak misalkan ya usia 3 tahun tapi diajarin membaca, nah itu tuh terlalu kaget bagi si anak, itu sulit banget sih, apalagi dia nggak punya kegiatan literasi di rumah, nggak sering membaca, tapi diajarin membaca di usia 3 tahun. Nah itu pasti berat bagi si anak. Akhirnya dia nggak punya konsep belajar itu menyenangkan, gitu. Jadi kayak terpaksa, bisa, tapi terpaksa. Nanti ketika dia bisa membaca, belum tentu menyukai membaca, gitu. Bisa tapi nggak suka belajar, kan akhirnya seperti itu. Jadi penting kalau untuk motivasi berarti harus memang mengenalkan belajar itu dengan cara-cara yang menyenangkan. Yang terlebihnya waktu kecil ya, berarti kan harus
ditarik dari kecil nih, harus kecil memang harus sesuai usianya kayak gitu. Jadi kalau usia 3 tahun nggak kenal literasi, tiba-tiba diminta untuk membaca, itu benar-benar bagi si anak. Dalam mengajari membaca pun juga penting untuk happy ibunya, biar anaknya ketularan happy. Oh, belajar itu berarti menyenangkan. Ketika nanti dia bisa membaca, dia juga menyenangi aktivitas itu gitu. Nah kayak gitu, nanti itu dengan sendirinya motivasinya untuk akademik juga meningkat gitu, karena dia juga haus ilmu pengetahuan, dia bisa menelaah, dia bisa menyimpulkan paragraf gitu, modalitas belajarnya menjadi meningkat gitu dalam kegiatan yang sederhana, membaca dengan menyenangkan, misalkan seperti itu gitu. Jadi tuntutannya itu rada panjang gitu Mbak. Berarti kalau pola asuh orang tuanya baik, pasti proses belajarnya juga nantinya akan baik. Sebaliknya kalau pola asuhnya ya mungkin banyak negatifnya gitu, pasti proses belajarnya juga akan menurun gitu ya Ibu ya. Kalau pola asuh dengan belajar memang harusnya itu ya percaya sama kemampuan anak, nggak boleh terlalu expect yang terlalu tinggi kayak gitu, sama juga mengenalkan konsep belajar dengan cara-cara yang menyenangkan gitu. Oke, baik. Kalau ngomongin soal komunikasi nih Bu, bagaimana sih komunikasi yang sehat antara anak dengan orang tuanya dalam menjaga kesehatan mental remaja, terutama dalam kondisi tekanan sosial yang tinggi? Misalnya dia itu di sekolah itu dibully, atau dia itu tidak dapat dukungan dari teman dan dia tidak memiliki teman satupun untuk bercerita tuh kisahnya itu seperti apa. Berarti komunikasi orang tua dengan anak remaja ya. Iya. Otomatis berarti kita harus ngomongin tentang itu pubertas ya. Maksudnya masa remaja, mungkin orang tua perlu mengetahui seluk-beluk masa remaja. Jadi pada masa remaja itu biasanya yang paling dominan dipikirkan si anak adalah tentang hubungan sosialnya gitu. Jadi mereka memang secara nggak langsung memang menjadi renggang hubungannya dengan orang tua, karena dia berfokus dengan peer-nya, teman-temannya kayak gitu. Apa yang dipakai temannya, apa yang disampaikan oleh temannya, itu menurut dia yang benar, itu yang ditiru, yang dilakukan kayak gitu. Otomatis orang tua dalam menghadapi anak remaja memang harus meremajakan diri ya, dalam artian nggak bisa yang kaku, nggak bisa yang kayak aku ini bapakmu, kamu ini ibumu, kamu harus nurut sama aku, dengerin nih gitu, nggak bisa. Jadi memang harus menyamakan posisi gitu. Jadi Sesuaikan diri gitu ya. Terus habis itu juga harus ngerti apa sih isu-isu yang mereka mereka pikirkan, mungkin tentang persepsi diri, mungkin tentang kemampuan dirinya atau seperti apa. Jadi yang isu-isu sensitif dari diri si anak itu kita harus tahu. Misalkan dibully, berarti itu tadi anaknya mungkin sehari-hari anaknya mungkin terbiasa diam, misalkan seperti itu. Terus mungkin ketika menghadapi konflik dia kadang belum terbiasa untuk mengatasinya secara langsung. Lama-kelamaan teman-teman merasa kayak ini pasaranku, ini aku dibully lah terus menerus, misalkan seperti itu gitu. Jadi otomatis orang tua bisa kenalin ya karakter anak yang seperti itu. Berarti caranya gimana? Caranya berarti mungkin kita harus evaluasi dulu sebagai orang tua, pola asuh kita udah tepat belum ya, dalam artian kita terlalu memanjakan atau enggak, terlalu memberi ruang aman, zona nyaman nggak ke dia pernah diberikan tantangan nggak gitu, ada dikasih tantangan nggak gitu. Dia kalau dikasih tantangan gimana sih cara menyikapinya, cara keluar dari tantangannya kayak gitu. Jadi mungkin dialog anak dan orang tua, mungkin kalau kasus bullying seperti itu harus lebih menguatkan yang pertama persepsi diri anak menjadi lebih positif seperti itu. Kemudian harus juga mengajarkan pemecahan masalah. Nah, yang praktis, misalkan kalau kamu mendapatkan situasi yang seperti ini, apa yang harus kamu lakukan? Misalkan secara nggak langsung dialognya misalkan seperti ini, ibu tadi ke pasar nih gitu, ada anak kecil nih yang dituduh tuh mencuri, misalkan kayak gitu. Kelihatan dari
wajahnya tuh kasihan banget, dia mau nangis tapi dia nggak bisa ngomong loh nak, gitu nggak bisa ngomong. Kalau maksudnya aku tuh nggak mencuri, aku tuh cuma berada di setting yang nggak tepat, di waktu yang nggak tepat, pas ibu itu kehilangan misalkan seperti itu, tapi dia nggak bisa ngomong, kasihan banget deh. Coba kamu bayangin kalau kamu di posisi dia, apa yang harus kamu lakukan ya, kayak gitu. Itu kan mengambil contoh orang lain, tapi sebenarnya adalah karakteristiknya sama dengan anaknya. Jadi nggak bisa ngomong, nggak bisa mengatasi masalah, cuma diem kayak gitu. Nah, gimana kalau kakak ya kayak gitu. Nah seperti itu memang harus mulai dilatih, dilatihkan gitu. Jadi kalau ngomongin komunikasi orang tua dengan anak untuk menjaga kesehatan mentalnya untuk kasus yang booming, yaitu seperti itu. Tapi kalau untuk secara umum, untuk hal-hal yang umum, yang pertama untuk menjaga kesehatan mental, yang pertama ya orang tua mungkin ya jangan terlalu expect yang terlalu tinggi melebihi kemampuan dan bakat anak gitu ya. Dan juga mungkin lebih kayak menghargai bahwa anak itu adalah pribadi yang utuh, yaitu adalah dirinya sendiri, bukan keinginan kita, bukan cerminan kita, bukan obsesi kita gitu. Jadi biarkan dia memilih dan melakukan sesuatu sesuai dengan keinginannya, tapi tetap dikontrol dan harus dalam apa ya, kita dalam mengarahkan anak untuk memilih yang tepat kayak gitu. Ya kan juga belum anak remaja kan juga belum bijaksana ya dalam mengambil keputusan ya, otomatis peran orang tua juga masih penting kayak gitu. Baik Bu, ke pertanyaan selanjutnya. Nah, pertanyaan selanjutnya itu kita kembali lagi ke topik di film Pengepungan di Bukit Duri. Nah, di film Pengepungan di Bukit Duri itu kan di SMA Durinya itu adalah sekolah di mana tempat masalah sosial sama emosional anak tuh terakumulasi gitu Bu. Nah, menurut Ibu sendiri, gimana kesehatan mental yang terganggu akibat dari hubungan keluarga yang lemah dan gak baik itu dapat menghambat motivasi dan prestasi akademik anak atau remaja? Ya kalau misalkan kesehatan mental yang terganggu, otomatis dia nggak berfungsi optimal ya dalam sehari-hari, dia nggak bisa menjalankan perannya dengan efektif, dengan produktif seperti itu. Sehingga jangankan tentang akademik, hal akademik gitu, mungkin dalam aktivitas sehari-harinya mungkin juga nggak produktif, udah nggak produktif. Jadi fokus pikiran tindakannya adalah tentang itu tadi, kerusuhan, perkelahian, agresi seperti itu. Jadi memang kesehatan mental itu sesuatu yang memang menjalar kemana-mana gitu. Kalau kesehatan mental di remaja, di pelajar, berarti otomatis itu akan secara nggak langsung mempengaruhi nilainya, prestasi akademiknya seperti itu. Bisa lagi pertanyaan mengenai motivasi dan prestasi akademik yang tadi dibahas itu pengaruhnya dengan kesehatan mental yang didukung oleh hubungan keluarga yang kuat itu kan intinya bilang tentang mood itu tadi ya, mood si ibunya saat ngajarin gitu, atau ada faktor lain itu yang mempengaruhi kesehatan mental dan motivasi. Itu secara umumnya ya. Kalau ngomongin itu mungkin lebih jeli lagi. Motivasi itu ada yang namanya engagement, keterlibatan. Jadi keterlibatan siswa dalam hal ini adalah anak merasa kayak misalkan senang, fokus, excited dengan kegiatan belajar mengajar, dengan kegiatan ekskul, dengan kegiatan sekolahnya. Jadi anak itu merasa engage, terlibat dengan kegiatan sekolah, baik itu akademik maupun non akademik. Nah itu adalah engagement. Engagement itu adalah teori dasar dari motivasi. Jadi ketika dia nggak punya engage, nggak terlibat, nggak merasa tertarik dengan sekolah, otomatis juga secara nggak langsung dia juga nggak tertarik pengen dapat nilai yang bagus. Otomatis seperti itu kan memang harus diperhatikan ya, berarti harus diperhatikan, berarti orang tua dalam hal ini memang perlu jadi support system untuk meningkatkan engagement siswa. Jadi biasanya ada program nih dari sekolah dan orang tua untuk meningkatkan motivasi anak, untuk meningkatkan anak terlibat dalam kegiatan sekolah.
gitu. Jadi anak menyenangi kegiatan belajar di kelas, menyenangi kegiatan ekskulnya seperti itu. Jadi guru menyampaikan kepada orang tua, memberikan perkembangan belajarnya di kelas maupun ekskulnya seperti itu. Orang tua menimpali, memberi tanggapan bagaimana di rumah seperti apa. Misalkan dapat masalah, mereka saling merembuk bersama untuk ini bagusnya seperti apa. Jadi anak yang punya motivasi yang optimal biasanya akan terlibat dengan kegiatan sekolah baik di luar maupun di kelas. Punya nggak sih temenmu yang populer di kelas oke, di luar kelas ya oke, akademiknya oke, non akademiknya oke. Punya nggak sih? Nah itu dia engage berarti. Dia engage dengan sekolah. Dia punya motivasi yang optimal, nah gitu. Kalau ditelisik dari orang tuanya, pasti yang pertama orang tuanya adalah orang tua yang aware dengan dunia pendidikan. Orang tuanya adalah support system yang kuat bagi si anak, gitu. Otomatis orang tuanya memberikan nilai-nilai pendidikan sejak kecil ya, dalam artian sekolah itu penting bukan hanya untuk mendapatkan nilai, tapi sekolah itu tempatmu bersosialisasi, tempatmu untuk belajar kedisiplinan, tempatmu untuk mengikuti aturan seperti itu, tempatmu untuk adaptasi kayak gitu. Dan sekolah itu manfaatnya seperti ini, kedepannya digunakan untuk seperti ini kayak gitu. Kamu perlu untuk bersekolah harusnya memang dengan riang, dengan semangat. Kamu harus suka tantangan misalnya seperti itu. Nilai-nilai pendidikan yang seperti itu kadang yang nggak disampaikan orang tua, karena nilai-nilai seperti itu kan harus disampaikan, kadang disampaikan dengan nggak langsung ya Mbak. Kayak gitu. Nilai-nilai pendidikan itu kan nggak mungkin kayak di aku ngomong sekolah itu penting loh, kayaknya nggak gitu ya, nggak bisa kayak gitu ya. Tapi kadang orang tua tidak menyampaikan nilai-nilai pendidikan seperti itu, tapi orang tua malah kayak misalkan kayak gini, mana sekolahnya ujiannya kan bisa nggak kayak gitu. Respon-respon pertamanya seperti itu, sehingga nilai pendidikan yang mau ditanamkan ke orang tua anak, dari orang tua ke anak adalah yang penting itu kamu dapat nilai berapa kayak gitu, bukan usaha kamu, bukan prosesmu, tapi nilaimu berapa lah, kok nggak lulus lah, kok nggak bisa gitu misalnya gitu. Itu yang miss gitu. Jadi kadang kita terfokus sama hasil gitu, padahal proses itulah yang membuat anak termotivasi untuk menjadi lebih. Biasanya sih teman-teman mula seperti itu kepribadiannya pasti bagus kan, oke kan, sehat kan, bisa memanage dirinya, ngerti kemampuannya, ngerti kelemahannya, bersikap dengan baik, hormat juga dengan gurunya. Nah itu paket lengkap biasanya seperti itu. Nah ya ada ya. Baik, selanjutnya, tadi kan ibunya sempat bilang kan, ibu pernah mengajar jadi guru. Nah dalam konteks siswa yang bermasalah seperti di film Pengepungan Didik itu, nah bagaimana sih guru seperti karakter Edwin bisa berperan sebagai sosok figur pengganti orang tuanya untuk mendukung pendidikan? Kalau Edwin itu gimana karakternya? Kalau Edwin tuh karakternya dia sebenarnya tuh mengajar ke beberapa sekolah, tapi tujuan dia tuh cuma mau cari keponakannya, alias si Jeffrey yang bilang itu. Oh, jadi keponakannya tuh si Jeffrey? Iya, keponakannya Jeffrey. Cuma emang dia tuh mengajarnya pendekatannya emang ya gimana ya Bu, menyesuaikan anaknya, karena itu kan latar belakang Indonesia emang lebih keras, jadi dia pendekatannya emang keras, karena dia juga mengajar seni. Jadi ya dia bukan guru yang mungkin bisa dilihat dari kebanyakan guru di sini, tapi emang ya keras gitu Bu. Kerasnya tuh gimana? Maksudnya disiplin atau gimana? Iya, dia disiplin karena dia menyesuaikan sama siswa-siswa di Bukit Duri yang emang nggak bisa diatur gitu. Iya, benar sekali. Mungkin kalau karena si Edwinnya itu figurnya cowok ya, Iya, dia kalau berhadapan dengan siswa-siswa bandel terus dia mendisiplinkan, mengajarkan anak dengan disiplin, mungkin dia bisa punya kekuatan strength-nya ya mungkin ya. Tapi kan dulu saya di SMP itu kan berarti kan cewek nih ya, dan benar memang sekolah saya dulu itu memang banyak siswa yang dari berbagai kalangan, mulai dari yang si kaya, si paling kaya, si paling miskin, si bapaknya petani, si bapaknya bupati, jadi semuanya itu
merata, heterogen semua. Jadi berbagai kalangan masuk ke sekolah favorit itu kayak gitu, dari mulai status sosial, status budayanya beda kan, misalnya tuh ada Minang, ada Jawa, ada Sunda kayak gitu. Jadi itu beragam banget kayak gitu. Jadi nilai-nilai yang dibawa dari rumah pun juga beragam kayak gitu. Nah, dulu waktu saya masuk itu kan 1 tahun, nah itu memang saya lihat memang banyak yang siswanya bolos kayak gitu. Tapi nggak separah di film di sini kasusnya, ini bolos ngerokok di warung kayak gitu kan. Nah, sebagai guru BK yang memang notabene saya adalah lulusan psikologi ya, bukan bimbingan konseling, saya lihat dulu, saya petakan anak-anak yang nakal. Setiap kelas itu memang saya petakan dari pelatihan kelasnya lupa saya ya kan berapa, pokoknya kelasnya besar dan apa, sekolahnya besar, jadi kelasnya banyak, itu saya petakan. Jadi saya mulai dari kelas 3 kan, kelas 3 ya itu kan kelas 9 ya berarti ya, kelas 9. Nah itu 91, 92, nah itu 9A, 9B, 9C sampai 9G atau H ya itu ya. Itu saya petakan. Saya panggil satu-satu di ruang BK pertamanya. Saya tanya, kenapa sih kamu kok perilakumu seperti ini? Itu adalah konseling secara pribadi, secara personal untuk membangun hubungan sebenarnya. Dalam artian kita harus memberikan anak itu bahwa si ibu ini adalah ngerti kondisiku, tidak menghakimi, tidak menjudge kamu nakal, kamu gini enggak kayak gitu. Jadi itu saya panggil semuanya sampai akhirnya saya panggil yang dedekotnya lah, ibaratnya gengnya, ketua gengnya itu saya panggil. Memang anaknya kan gini gitu ya, udah gak kano lah pokoknya, dia sering bolos. Pokoknya kalau dia bolos di belakangnya tuh banyak kayak itu sampai dia datang ke ruang BK itu pengalaman yang menurut saya itu pengalaman yang yang berharga. Ketemu dia itu pengalaman berharga. Jadi dia datang, misalnya dia duduk, saya tanya-tanya gitu. Ada pertanyaan saya yang masih saya ingat. Kamu kenapa? Sepertinya kok datang ke sini bukan seperti anak yang bandel, bukan seperti anak yang nakal, tapi kamu menyimpan banyak luka di masa lalu. Kamu menyimpan penderitaan yang kamu pendam sendiri. Dan percaya nggak sih, dia itu yang si paling kalau ketua gengnya itu dia meneteskan air mata ketika saya seperti itu. Jadi memang kata-kata dalam sesi konseling itu memang harus mujarab seperti itu ya Mbak ya. Jadi harus seperti itu, dan dia meneteskan air mata. Itu dia ceritalah permasalahannya dia adalah ibunya pergi ya, dia sama adiknya, bapaknya harus juga pergi. Itu jadi dia diasuh oleh neneknya kayak gitu. Jadi dia menurut saya kasih sayang orang tuanya nggak tercukupi dengan baik, nggak terpenuhi. Terlebih lagi dulunya dia disayang banget sama ayahnya, sama ibunya, tiba-tiba dalam suatu kondisi dia orang tuanya pergi. Jadi dia diasuh oleh neneknya kayak gitu, sehingga itu membuat dia membuat dia kehilangan arah, karena itu kan menemukan jati diri waktu remaja itu kan. Jadi dia mencoba segala macam cara untuk enaknya ngapain sih sebenarnya, seperti itu, bolos kan, tapi kok aku malas belajar, aku gak punya minat lah, karena dia punya masalah sebenarnya dalam dirinya kayak gitu. Nah itu ternyata masalahnya seperti itu. Nah itu dikonseling dengan kemampuanku yang waktu itu S1, lulus S1 ya. Saya konseling terus menerus, itu dipanggil berkali-kali sampai akhirnya saya diskusi dengan wali kelasnya, memanggil orang tuanya. Untungnya ayahnya bisa datang seperti itu. Dan lama-kelamaan dia berubah juga sih, dalam artian dia juga lebih mantap, lebih punya persepsi diri yang positif tentang dirinya, dia paham tentang masa depan seperti apa. Akhirnya dia ketika tryout, kalau nggak saya tryout ujian nasional tuh dia ranking keempat di kelasnya. Berarti perubahannya signifikan gitu ya? Lumayan, ranking keempat, dan dia melanjutkan sekolah SMA. Itu melanjutkan SMA aku menurut saya tuh saya udah alhamdulillah ya anak SMA, karena memang kalau dari segi faktor memang itu tuh dia tuh tersudut kayak gitu loh, memang situasinya terpuruk kayak gitu, jadi nggak bisa diikuti karena masalah dia adalah dengan orang tua ya, dimana orang tuanya
kadang nggak bisa kembali ke dia kayak gitu. Akhirnya dia bisa melanjutkan kuliah kan. Nah itu menurut saya kalau dalam seperti itu memang kita harus peka sebagai guru, kita harus peka dengan psikologis anak sebenarnya. Dan memang anak semakin dia di label negatif, dia akan membuktikan label itu. Semakin kamu dicap nakal, kamu akan membuktikan kalau kamu beneran nakal, sebenarnya seperti itu. Jadi semakin diberi ruang bahwa kamu tuh anak yang baik, hanya saja kamu itu masuk dalam labirin yang gelap, kemudian kamu itu terpojok dalam penderitaan, kehilangan kasih ayah dan ibu, misalkan seperti itu. Kamu harus menanggung seperti ini dengan berat seperti ini sehingga kamu muncul masalah-masalah seperti ini kayak gitu. Jadi memang harus memberikan ruang, mempercayakan, memberi kepercayaan kepada dia, memberi kesempatan bahwa kamu tuh bisa loh, kamu tuh bisa untuk jadi anak yang misalkan anak yang siswa yang rajin, siswa yang mampu, yang enggak bandel kayak gitu. Dan itu memang terbukti seperti itu. Jadi memang persepsi diri ketika waktu remaja itu berpengaruh dengan perilaku dan tindakan selanjutnya kayak gitu. Jadi ya jangan sampai sering-sering kita melabel anak atau remaja dengan label-label yang karena itu semakin terkukuh bagi mereka bahwa oh mungkin memang bener aku tuh bandel, mungkin bener aku tuh waduh ya udahlah aku malas lah belajar, aku malas lah masuk, misalkan seperti itu. Karena di label-label seperti itu. Ketika kita merangkul, memberi ruang, otomatis itu kayak gitu nggak sih, memanusiakan dia nggak sih? Iya. Jadi dia punya motivasi juga untuk berubah, seiring juga dengan perubahan dari ayahnya kayak gitu kan. Jadi sebenarnya makanya bisa teratasi, tapi itu perlu gejolak juga gitu. Saya pun waktu jadi guru BK itu ya dipisui juga iya gitu, tapi ya, kan pasti tapi bukan sama dia ya, tapi sama anak-anak yang lain, satu anak gitu. Tapi menurut saya dipisui itu bukan bagian dari ya mungkin dari proses saya gitu lah gitu, tapi itu mungkin menunjukkan bahwa memang dia nggak matang, dia memang punya perilaku yang nggak patuh, benar-benar nggak patuh, nggak bisa dididik dengan cara-cara yang sederhana seperti itu. Mungkin faktor-faktor di rumahnya sangat berat, kondisi psikologisnya juga mungkin nggak sebaik yang teman-teman yang lain gitu. Jadi ya penuh dengan drama kayak gitu. Jadi guru BK yang benar-benar fresh ilmunya gitu kan. Terus juga sebenarnya pengen punya motivasi untuk merubah nih anak-anak semuanya kayak gitu. Tapi kan itu tadi balik ada yang memang ketika kasus itu ketika kita intervensi ada yang nggak bisa, prognosisnya itu jelek, dalam artian kecenderungan untuk berhasil itu minim, ada yang kecenderungan untuk berhasil itu tinggi kayak gitu. Jadi kadang-kadang memang kita nggak bisa untuk mengontrol semuanya, apa yang nggak bisa dikontrol ya akhirnya seperti itu gitu. Kalau dalam situasi yang sudah buruk sekali, susah untuk diubah kayak gitu, nggak ada solusi yang sesuai ya akhirnya jadinya prosesnya jelek. Nah, dari kasus yang Ibu tangani tadi kan itu hampir mirip kayak si Jeffrey ya Bu. Cuma si Jeffrey kan mungkin lebih sangat-sangat agresif. Nah, berarti kalau dilihat dari yang Ibu tangani sama si Jeffrey itu berarti trauma yang mereka dapatkan dari orang tua dan lingkungan itu benar-benar berpengaruh ya Bu sama kesehatan mental dan motivasi belajar mereka. Apa? Sama motivasi belajar mereka. Bener banget. Jadi itu tadi kalau nggak sehat udah kesehatan mentalnya terganggu ya. Kalau mungkin kesehatan punya penyakit mental kayaknya memang belum ya sesuatu atau Jeffrey karena kan dia masih berfungsi itu masih bisa melakukan dengan efektif sehari-harinya itu. Mungkin kesehatan mentalnya memburuk ya sehingga memang mempengaruhi produktivitas, kemampuan dia menjalani hari-harinya, bagaimana dia nggak bisa berfungsi optimal lah gitu. Jadi peran dia sebagai siswa pun akhirnya kabur kayak gitu, motivasi untuk belajar pun boro-boro lah kayak gitu kan. Aku ini anak yang preman, pengennya ini itu, harapanku ini itu, nah itu udah pikirannya udah gitu. Sehingga perilaku sehari-harinya menjadi nggak sehat, semakin menjauh lah dari kesehatan mental yang optimal atau positif kayak gitu. Kalau nggak ditangani ya putus sekolah kan jadi
atau mungkin ketika lulus pun dia juga nggak bisa nggak mau melanjutkan, atau mungkin ketika melanjutkan nilai tentang apa ya, pendidikan itu nggak didapat dia gitu. Mungkin dia jadi sampah masyarakat, perilakunya menjadi luar biasa nakal, kenakalan remajanya nggak tertangani dengan baik, akhirnya menjadi kenakalan yang ekstrim, mencuri, berbohong misalkan, atau membunuh misalkan. Seperti itu kan bisa jadi. Selanjutnya mengenai trauma sosial seperti misalnya kalau seorang anak atau remaja ini korban bullying atau penolakan dari teman sebaya itu, kalau dari POV-nya orang tua ya, gimana sih strategi yang digunakan oleh orang tua atau wali dari anak tersebut biar bisa membantu anak mengatasi trauma itu dan tidak mengganggu pada pendidikan anak? Banyak yang datang ke Bilo itu memang masalahnya anaknya trauma karena dibully, trauma karena teman-temannya seperti itu, dan itu akhirnya mengarah ke dia menarik diri, akhirnya dia nggak mau sekolah. Nah, sudut pandang orang tua harusnya seperti apa? Harusnya memang lebih paham tentang kesehatan mental ya. Jadi dalam banyak nih masa kita memang orang tua yang memang masih kayak, oh anaknya dibully nih, siapa yang bully? Tak kesana aja, tak marah-marahin misalkan. Oh anaknya dibully nih, oh saya bilang gurunya, tak pindahkan aja atau minta dia pindah kelas itu, tanpa berbuat untuk si anak, dalam artian tanpa berbuat untuk mengobati trauma anak, kayak gitu. Jadi akhirnya traumanya itu nggak disembuhkan. Akhirnya dia cenderunglah traumanya nggak selesai. Ketika muncul masalah baru itu dia kayak, kan itu tadi masih belum sembuh nih, muncul masalah baru, teriritasi lah dia kan, akhirnya hidup lagi lah traumanya itu, bangkit lagi, akhirnya semakin menarik diri, semakin nggak mau sekolah kayak gitu. Jadi memang misalkan tentang pendidikan, kesehatan mental dan tentang pendidikan yang berakibat buruk sekali ya sampai nggak mau sekolah, itu biasanya seperti itu. Jadi sebelum sampai dia nggak mau sekolah, memang kita yang sebagai orang tua harus memang pahami betul apa itu kesehatan mental remaja, pahami betul bahwa setiap masalah yang datang dari anak memang harus dituntaskan, kayak gitu, dituntaskan ke anak-anak. Dan memang mengatasi trauma itu memang harus misalkan ke psikolog atau ke psikiater gitu, bukan misalkan dengan udah tak doain atau udah tak giniin kayak gitu, tapi pendekatan psikologis kan kurang kayak gitu. Ternyata nggak kerasa teman-teman, sudah banyak sekali informasi yang kita dapat hari ini, pembelajaran baru Ibu, hal-hal baru yang ternyata tuh hubungan anak dan orang tua itu kompleks sekali, apalagi mempengaruhi pendidikan sang anak gitu ya Ibu ya. Terima kasih banyak kami ucapkan untuk Bu Fida, tentunya hari ini udah menjadi narasumber kami dan memberikan banyak informasi baru yang pastinya semoga bisa bermanfaat bagi kami sendiri, kemudian teman-teman yang menonton, buat teman-teman pelajar, mahasiswa ataupun orang tua sekaligus. Kami di sini mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak video kita kali ini. Semoga kedepannya akan ada banyak-banyak hal baru yang bisa kita dapatkan lagi. Sekian, bye-bye.